tapi hakikatnya menyesatkan. Itulah yang namanya godaan. Jadi godaan itu tidak ada yang tampil asli-asli, tidak ada, mesti solah dan muncul ya. Masa goda-goda si teruna menusuk lima hari tahu-tahunya buaya darat donita. Itu hikmah di balik penderitaan. Kenapa bisa demikian? Karena kita orang-orang yang beriman. Arah jaga sak nunas nani ibu-ibu. Ya Allah hican kaji masalah. Dan sak gugur dosa. Arak bani nunas marak bener. Enggak usah. Tapi kalaupun datang itu persoalan, ngereng bersabar. Persoalan di dunia ini kan banyak sekali. Tekican si dari rezeki salue dari sisi harta ya. Lagu tekican bijajari sande narak nuk belen dengah. Macel ngorayang. Itu juga ujian. Kalau nggak anak jerinti Nabi Nuh bija Nabi namun mula kelampanan jah durhaka. Maka bersabarlah. Nabi Lut istrinya juga ada yang durhaka. Nabi ada yang sarak jari penimbangnya kita, ada sandik berputus asa. Sudah sabar baik wah. Dikasih kita anak-anak yang soleh, pintar-pintar, lagu anda pemetak kurang kan menu. Diberikan kita pemetak yang bagus, anak yang baik-baik, balik din tahu lek mentawa misal. Itu juga ujian. Itu juga coba tengiring sabar. Udah dikasih anak-anak yang baik, ibu-ibu, menentun dia tahu. Misal itu juga ujian. Sudah taker wah, menini berubah jadikan mati. Mulai mak selung-lung tinjau, keluar pahala dengan setiap bibir datang. Oh nilai dia tertawang si menantu ni, mu sabar nilai ni, mu kaling tes sunin lama surga. Sila sudah berdoa mudah-mudahan dia tahu menantu. Jadi mudah-mudahan kita semua ini tidak ada persoalan. Kalaupun ada, ya sak bau tetaker. Memang sak munican si Allah Ta'ala niki sak bau tetaker doang. Tidak mungkin di luar kemampuan kita. Si detiang ni manusia biasa. Kalaupun kita diberikan ujian oleh Allah itu yakinlah ujian yang diberikan kepada para nabi dan rasul itu jauh lebih berat. Karena Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Paling keras coba nirupnu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisalnya sak bawaan si nabi terus sak bawaan. Jadi kita diuji itu berdasar kadar keimanan kita. Tecingakin si Allah Ta'ala ni imannya kuat beli antar tekican coba. Maka jangan heran kalau para nabi dan rasul itu cobaannya Masya Allah. Ada nabi yang digergaji oleh umatnya, ada yang dikejar sampai ditelan ikan, ada yang macam-macam. Termasuk Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang masuk dalam golongan ulul azmi, nabi-nabi yang berjiwa besar, yang kesabarannya tidak terhingga, berat coba dan endah. Kira-kira monita dulu sudah tiang dah. Nah ni terperintah lemak lamun noh berdua anak lebih lek 5 sekek harus semeleh sanggup sudah ni. Padahal masih narak 5. Tenggun doang sudah temanikan gorok masih tidak sanggup nggih. Nabi Ibrahim itu satu-satunya putranya mu ngonek nanto sendah dah.
walingsir pun dekican bije, makan dekican bije, seolah hinges gagah pinter, mau berakhlak, ndek marak kanak nane sak kelui ada, mau temani kang semeleh. Anin sidet tiang jauh haroim piaran kembang tindo, ndek mati wah can berat sekali ini. Tetapi beliau adalah seorang nabi dan rasul. Jadi mun sidet tiang dinara ujian sama no keberat dan. Tapi kepada nabi dan rasul khususan yang sedang berkaitan waktu kita masalah kurban, kepada Nabi Ibrahim sila tengiring meresapi membayangkan betapa beratnya ujian beliau. Elek masih bea Nabi Ismail ninta turun wahyu kepada beliau. Pundut kek nani Ibrahim jauh senina anak dia manik Allah Ta'ala. Kemana dibawa? Bukan ke satu kota yang di situ ramai banyak Alfamart, Indomaret, enak. Tuh Bukit Paran atau Mekah yang sepi mimit. Betul doang arat tuh naik nih narat. Ke situ beliau diperintahkan untuk pindah membawa Siti Hajar permaisurinya dan putranya yang masih kecil dengan berbekal sedikit gandum dan air. Datang tuh di Minak Margi di sini Nabi Ibrahim basen Siti Hajar, ya Rasulullah basen, ya dekaji bilin tangani te kanca bijen desak masih bayak kira-kira menolak. Kira-kira sebagai seorang ayah siapa yang tidak tersentak sukmanya batinnya mendengar pertanyaan seperti ini? Tapi ini perintah Allah. Ya Rasulullah, dekaji bilin kaji teh, kanca bijen desak masih bayak ni mau saya kencen tak? Nabi Ibrahim diam. Apakah ini perintah Allah ya Rasulullah? Basen Siti Hajar. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, "Au ari nu kira-kira." Inggih, lamun perintah Allah Ta'ala jadawak. Laksana ya Rasulullah. Reden kaji merut teh, sida pemerut teh kancentang dua. Betapa pilu perasaan Nabi Ibrahim itu. Kemudian meninggalkan permaisuri dan putra sematawayang yang masih kecil terus lak betul di Mekah dek mararuan sanani di mana manusia itu lain. Rakat. Jadi ini rupa-rupanya jalan cerita ya, yang telah Allah gariskan. Sehingga kemudian nanti di kemudian hari Mekah nomor aruan saknani. Siapa yang membayangkan Mekah itu dulu adalah tempat yang tidak ada siapapun di situ, ai ndek narada. Lulun kayu, nu jarang nani ruan dah. Yen tanjab cerita si Allah tadi diperintahkan dulu Nabi Ibrahim itu untuk membawa permaisuri beserta putra sematawayangnya untuk diam di sana sampai dengan sejarah Zam-Zam yang panjang. Kemudian orang-orang para musafir kafilah dagang yang melintasi tempat itu dari suku Amalikah maupun suku Jurhum nunas izin nadensa tekican merutur sekitar Zam-Zam. Bertetanggalah Siti Hajar dengan mereka, lama kelamaan rame jarin Mekah. Jadilah dia perkampungan yang ramai. Nabi Ismail pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, yang tampan, yang cerdas dan berakhlak mulia. Malik nentun wahyu sak berat nuda. Ketika Nabi Ibrahim sedang berada di Mekah waktu itu pada malam tanggal 8 Zulhijjah, ngimpi di sini Nabi Ibrahim karena salah satu wahyu itu lewat mimpi ya. Jama-jama dah impin semeleh bije jari. Beliau terbangun mencari kita mau melenguh. Segera nek perintah Allah sabaru no. Ragu beliau. Tanggal 8 Dzulhijjah beliau bermimpi menyembelih putranya. Ketika terbangun beliau berpikir ragu apakah itu perintah Allah atau tidak.
Nah, karena malam tanggal 8 itu beliau berpikir, maka disebutlah malam tanggal 8 itu sebagai Lailatul Tarwiyah. Malam berpikir-pikir, menang. Besok malamnya lagi, tanggal 9 Dzulhijjah, beliau diberikan mimpi yang sama. Suhanoyaton yakin, maka tahulah beliau bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malam itu beliau diberikan mimpi yang kemudian menjadikan beliau tahu, maka disebutlah malam tanggal 9 itu sebagai Lailatul Arafah. Ya malam ton wikan di sini, ton yakin di sini Nabi Ibrahim bahwa itu adalah wahyu. Jadi malam tanggal 10 telut malik mimpi yang sama, maka yakinlah beliau. Maka malam itu menjadi Lailatul Nahar, malam kemudian tur perintah pengorbanan niki. Yakin wahyu Allah. Sida bayangan andin sida menjadi seorang bapak dapat perintah seberat itu. Enggak bijen nih ta. Mun sak luwe-luwe aja. Enggak. Maka besok pagi majar terus Nabi Ibrahim lesbinian hajar mas. Coba pandiang ke kanak tia julu nani mupa pasangan pekakas solah-solah pasangeh-sangehang bas. Lunasang ya Rasulullah mbe sedemar gini ya ketena ara upacara bas. Inggih meran ya Rasulullah. Pandi Nabi Ismail kemudian diberikan pakaian yang bagus, diberikan wewangian yang wangi. Nah, ini kamu berangkat ya bujulu anak ke baris antih ketulik mina bahasa Nabi Ibrahim. Meran mami. Nabi Ibrahim kemudian menyiapkan golok, menyiapkan tali, sinak sekok bijen, sinak semelek, sinak korbanan bijen. Wah, ketahuan lah perasaan beliau itu. Berembik keberat kesedih, tapi ini perintah Allah. Ya tang bercerita niki dulu sejarah ya. Bahwa perintah Allah yang diberikan kepada kita ini kan tidak berat-berat. Aku masih doang. Arak dek sembahyang subuh, dek sembahyang asar kena tak. Kalian tak disuruh sak beratan. Itu. Maka jalan Nabi Ismail. Saya sak gupuh waktu no ibu-ibu iblis. Gupuh iblis ni. Berbentang kagalan nani rencana pengorbanan sini. Dia putar otak. Yang jelas 3 orang ini yang jadi objeknya yang harus diprovokasi nih jalanan itu. Yang harus dirayu supaya menjadi ragu. Pertama, paling ke Nabi Ismail diri jadi manusia. Toa dah. Belai kuna ni tengah langan dah. Arab upacara akan turut mami tahu. Pasal Nabi Ismail. Nabi Ismail. Dek ketahuan Nabi Ismail tergelut si mami. Kakalang. Bukta belet jauh. Elah tegorok si mami. Nini baik dek narak mami gorok bijen bahasa Nabi Ismail. Lagu perintah Allah Ta'ala no bahasa mami si dia. Ini memperintah Allah Ta'ala cari itu. Langsung kan naik gula darahnya iblis itu. Cadik kanak seni ke kanan satu lalu menjawab penuh badai kuning iblis ini. Harapannya karena ini masih anak muda belia gitu. Masih anak muda belia sak tahu lalu berjawab kena aneh mun perintah Allah Ta'ala jak redeng kuah. Le bangkal seruk ni iblis ini. Ndek puas malikan balik. Tepat pada posisi Jumratul Ula yang sekarang tu Malik bergoda. Kemudian pada posisi Jumratul Wusta yang sekarang Malik bergoda sampai pada Jumrah Al-Aqabah bergoda tu jak dan sabar Nabi Ismail ini demak ke batu pelentong terus yang kepelai. Nah, jadi jamaah haji itu sekarang termasuk di dalam rangkaian ibadah itu melontar jumrah itu adalah sebagai pernyataan seluruh umat yang beriman
mengikuti jejak Nabi Allah Ismail untuk mengadakan perlawanan abadi terhadap iblis, terhadap setan. Ranjak setan ni dengan bergoda manusia bagi iblis. Mesti godaan itu dengan perkataan yang manis-manis. Ya seperti orang yang misalnya begini, melen arak sebut dengan ni cilaka hati perasaan mau meracuni kita, dia angkat racun misal. Pasti halus tanpa bahasa. Nah coba dia 6 menit kuat dia nambah ini ratus doang dari akar-akaran yang banyak ini kuat kita, coba dia 6 pasti orang mau minum. Tidak mungkin orang yang membunuh kita dengan racun itu mengatakan ini mana harap racun eten kemes baik belok lalu. Ya menggoda itu harus begitu. Kampanye itu begitu, cuma lengek harus seolah-olah itu kan. Iya. Setelah gagal terhadap Nabi Ismail, palek ke Nabi Ibrahim, tuh jak nangis nih iblis dia. Air mata buaya asli ini. Buaya iblis. Ya Rasulullah, segera dekaji lalu pekayunan kaji semeleh bijan Nabi Ibrahim perintah Allah Ta'ala inggih lagu saya baik jadi penerus dekaji lema melanjutkan kenabian lagi solah tondek suara ni tak lah gitu. Tapi hakikatnya menyesatkan. Itulah yang namanya godaan. Jadi godaan itu tidak ada yang tampil asli-asli, tidak ada. Mesti solah dan muncul ya. Masa goda-goda si teruna solah. Lima hari, tahu-tahunya. Buaya darat doninta. Tapi Nabi Ibrahim langsung marah, nyering kayak iblis kamu. Pergi iblis, karing sekek dek man. Siti Hajar yang sedang menunggu di rumah. Biasa mun ibu-ibu jauh ini iblis minta. Ibu-ibu jauh becat nah periakan. Datang dia iblis itu ke Siti Hajar, bebara. Hajar, ikan sida mbele nek tegading dijajari sida si mami. Akan ada upacara bahasa. Yang tersemeleh bijan dan si mami. Inilah alun. Dinara amai semeleh anak bahasa Siti Hajar. Lagu perintah Allah Ta'ala bahasa Nabi Ibrahim. Aneh pun perintah Allah Ta'ala jadi dia nak sekedar anak. Kuendah. Setelah itu dari tadi naik tensinya makin seteruk iblis. Langsung palang dah. Palang dan langsung dinara tadah kalah. Jadi itu berembe-rembe kecelut naran iblis itu akan langkap lah mulai jurun dengan ikhlas. Jadi kocak cerita sampailah Nabi Ismail ke tempat yang diperintahkan oleh ayahandanya. Tuton melinggih antos mami dah. Sampai Nabi Ibrahim di situ membebas dah. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Setelah beliau berdua di situ bertemu, Nabi Ibrahim bersabda kepada putranya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Anak kebas. Imping kesemeleh mana kebas? Imping kesemeleh, imping korban. Nabi Ismail paham kalau sudah begitu itu pasti perintah Allah. Panzur madza mencari bahasa bawa danda mau apa ini nangan nih anak. Bagaimana? Ya Allah, dengan kanak nani atau pemenok langsung derarat yakin tahu. Ama apa? Mami apa namanya ini mau gorok-gorok kita jadi anak. Pasti nerarat melecat wah. Tapi Nabi Ismail bersabda
matur berjawab jok mami, ya abatif ma tu'mar, napi sa perintah Allah Ta'ala sida laksana, sida margiang dawak mami basen masih turunannya Allah nih, satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah ya sida dait tiang nih termasuk dalam panjak-panjak Allah Ta'ala sabar. Ya Allah, Nabi Ibrahim tambah terharu beliau itu, anak sedemikian muda sudah menjawab seperti itu ya. Anenoda. Jadi perintah sak berat niki bukan tidak ada latarnya, hadirin hadirat sekalian. Nabi Ibrahim niki termasuk seorang nabi dan rasul satekikan sugih kata si nenek ta. Mun basenane beliau itu seorang businessman beliau itu. Bersama seorang keponaannya nggih. Jadi beliau punya ponaan namanya Nabi Lut. Nabi Lut kerja sama bisnis, kongsi bisnisnya dan luar biasa kaya beliau ini. Lagu nden sak sugih marak sugih dengan akhir zaman yang kebanyakan pelit kikir mendit ndek. Nabi Ibrahim itu kaya tapi super dermawan. Ndek sekedar dermawan tapi sangat-sangat dermawan. Jadi ada riwayat mengatakan beliau tidak pernah mendahar sendiri. Ndek medaran mesa Nabi Ibrahim. Antih kayak dulu antos dulu ada dengan liwat baris tekuih. Tadi nilai ini begibung gitu. Kalau tidak ada orang beliau tidak mau mendahar. Saking senangnya beliau mendahar kancet teiring si dengan siapapun dia. Sampailah pada suatu saat beliau berkorban besar banyak lu geti gorok sesatu. Dikisahkan itu ada di dalam bukunya Al-Maghfurah Mami itu diceritakan beliau berkorban dengan 100 ekor onta, 300 ekor sapi dan 1000 ekor kambing. Sederekeng sila pirajin. Pirajin unta nanis ke. Sida kaliang 100 rombok si lungatus ajin sampi kau kira-kira lombok si ajin siu bembek. Wah, puluhan miliar wah jari Indonesia. Dan itu disodakohkan semua ke orang-orang. Bengak doang dengan igama. Sak menila lo ke pemurah kan? Nabi Ibrahim sendiri. Tapi ada yang nyeletuk. Keluar sudah bersedekah harannya Rasulullah mas. Nabi Ibrahim waktu itu belum punya putra, ya. Nenek ninu satu basen. Ande misal nera tekican anak si nenek mau ketemani kang semeleh korban basen. Jadi wahyu itu turun setelah beliau lupa, sudah lama. Gitu. Itulah Jokmina, terharu Nabi Ibrahim itu mendengar jawaban putranya. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sida margi yang laksana perintah Allah Ta'ala niki mami, insyaallah raga pelungguh niki akan menemukanku dalam golongan orang-orang yang bersabar. Ini ada satu hikmah dari sini Bapak Ibu hafizakumullah. Perintah penyembelihan pengorbanan niki kan perintah Allah nih. Tapi Nabi Ibrahim masih bertanya kepada putranya. Panzur madza taro? Apa ninangan anak? Ini contoh bagi kita juga para orang tua yang punya anak-anak. Apapun misalnya kalau kita di dalam mengarahkan anak-anak, adetsa mengedepankan asas musya. Endek mati kamu durhaka mudahan tumpur mudahan tular manu. Gimana anak-anak kita tidak tambah nyungsep karena doa kita seperti itu. Keras kita berkata-kata. Nabi Ibrahim ini jelas perintah Allah ini, tapi masih ngajak diskusi. Masih beliau ngajak diskusi. Apa nih nangan anak? Padahal ini perintah yang harus dilaksanakan. Ya apalagi yang bukan perintah. Kamu nikah pedokon dulu kanak. Pedokon dulu apa ninangan menintang kemilih mau apa ninangan seperti itulah kira-kira diajarkan kita mendidik oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang jadi anak pun ini contoh dari Nabi Ismail
Kalau itu sudah merupakan perintah kebaikan, dendek PT-PT alasan indah-indah. Ya, apalagi yang merintahkan kita orang tua. Dedara doang ruang nih, bajang-bajang nih, dengar kok. Hati dengan toa. Kalau mau selamat hidup dunia akhirat. Bentar sak tatur sampai soal jodoh itu. Bisa tersetujuan. Ranjak cara nani Ustaz Jumaili. Yang penting saya cinta. Persoalan apa kata orang tua terserah. Meni anak selapu. Penggita mami ini gitu. Sebanyak yang coba saya lihat ini di sekitar. Ini dulu orang tuanya tidak ridho nih ketika dia menikah. Ada yang tidak ridho. Sekatan penghirup kan. Terutama masalah ekonomi. Sekatan. Walaupun pada akhirnya ridho orang tua itu. Lagu lek pertama jaga lai inaan. Dia kesuka reda bahasa. Telepus. Walaupun setelah punya cucu dia paling kagum misalnya. Wansak udah bayi ni kagum anu padahal layak aja. Lagu bahasa sakkan dek suka reda mau merari kan jetia. Itu berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak kita. Sangka lamun pada merari jauh dulu ni no. Meme ni na ndek kok bahasa misal datang dulu ndek bat ndek coba-coba bani na sengsara. Tiang bicara begini juga karena tiang meminta ridho dulu. Sekiranya tidak diridho tidak berani kita gitu. Nah itu, ini contoh dari Nabi Ismail. Ya, apalagi soal jodoh kecil lah. Ini mau disembelih ini. Sembelih masih sila. Napintan desat manikang Allah Ta'ala mami reden tangan. Apalagi soal jodoh gampang. Perempuan banyak, laki-laki juga banyak. Pilih yang mana yang diridhoi. Provokator ya daftar ini. Iya, demi kebahagiaan kita semua ya. Maka Nabi Ibrahim kemudian bersabda kepada putranya, "Nani anak, apa pemajaran nih? Jokina, jok meme bahasa." Lah, ni jam 4 seru tangi cerita. Bahasa Nabi Ismail, "Oh mami, sida salam tang lek mami tang lek meme tak salam tang bele-bele." Mubares sida lipat tangkung tang ni bahasa. Dene bae beng cerminang si meme tang lau sedih lalu bahasa. Bu tahan dulu dendek narak kencen-kencen tang sak kedek no jog balik laun sedih lalu meme. Lamun jang kebesar min nangis meme tang niki mami takut samu retos laun pahaleun maraduan dengan dek rede kelampanang perintah Allah Ta'ala bahasa. Si endah nani pas dia mulai semeleh tang mami si de keles jubah de bahasa. Andin dek bakat si darah tang periak si de laun mami bahasa. Sekok tangan dan ada tang dek ngerupuk. Laun ngerupuk tang maraduan dengan dek rede jog perintah Allah Ta'ala. Si de rungkuk maten tang ada tang dek gita ladek setia mami golok setia bahasa. Maka dilaksanakan sekok. Itu tuh penglihatan beliau ini ditutup. Demak golok si Nabi Ibrahim. Coba keinjek golok setia di bau dah. Ya mami bahasa Nabi Ismail. Sang sida periak nih. Sang sida periak le tiang mami. Ya ampun de setengah-setengah pekayunan dah. Ya perlang belum dah. Ndek anak ke bahasa. Ada coba sida cingakin sang nu golok te kongol. Maka dipukullah golok itu ke sebuah batu, belah batu seno si merang tak berbi ke merang. Aneh. Batu jak bau belah isi golok sangkaan belong anak kejade dek mele peleng bahasa Nabi Ibrahim. Tekican tahu ngerawas golok seni. Dekaji kayun tiang peleng, kaji peleng belum bijen dekaji lagu Allah Ta'ala balak kunin babah. Sepraya sing ngerawas. Allah Ta'ala balak kediki ampun dikbani. Tidak bisa. Nabi Ismail kemudian bersabda, buka mangkin, tutup mata tentang mami, buka sekok tangan kamu, pelangkep dah. Sang jaga, ndek tangan melitik bahasa, ndek tangan melitik. Yang dia sak marak aurat marak duan dengan dek reda
kayak tersekok nyerang, kayak tersekok-sekok silat. Sudah buka, dia tangan meletik bas. Pelangkap, terbuka, meletik. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menekankan golok itu lagi ke tengkuk putranya. Pada saat itu juga Allah merintahkan malaikat Jibril membawa qibas kurban putra Adam yang bernama Habil dulu sin tegenti. Langsung tegenti si qibas. Takbir malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Nabi Ismail, la ilaha illallah wallahu akbar. Disambut Nabi Ibrahim, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah sirah takbir yang kita kumandangkan sampai sekarang. Masih kita disunatkan takbir mangking. Jadi lamun Idul Adha itu sampai takbir muqayyad maupun takbir mursalnya disunatkan sampai terbenam matahari pada penghujung hari tasyrik. Takbir muqayyad, takbir sudah diajarin sama ustadznya apa kenan? Takbir muqayyad yang dilaksanakan selesai sholat, ya, fardu maupun sunat, pokok selesai sembahyang semenjak pagi subuh tanggal 9 Dzulhijjah nolek kesunatan sampai dengan hari terbenam matahari hari tasyrik. Berarti 5 jelun takbir muqayyad dari selesai subuh hari Arafah. Nah, yang mursal no takbir yang kita laksanakan di mana saja, mau di tengah sawah, mau di pasar, mau di mana saja. Begitupun. Nah, mun Idul Fitri lamun wah takbir khotib khutbah ja tuegan sunat mulai dari masuknya tanggal 1 Syawal. Maka sekarang masih kita disunahkan untuk bertakbir. Di hadirin wal hadirat hafizakumullah, itu kisah keikhlasan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi hikmahnya itu adalah pertama tentu saja menuharan perintah Allah Ta'ala dikanggo berengga. Kedua, Allah Ta'ala tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang memudaratkan kita. Jadi kalau perintah menyembelih putranya itu terhadap Nabi Ibrahim itu, alamun cari jamak-jamak, cari titik jadi ruweh, sekedar menguji. Tetapi Allah tidak mungkin memberikan perintah yang membawa mudarat kepada kita. Buktinya mana? Tegenti angisi kibas itu. Ini hikmahnya. Karena tidak ada pengorbanan, dan tidak ada pengorbanan dengan manusia. Artinya kita menyembelih manusia. Artinya apa juga? Tidak boleh kita saling menghisap sesama manusia. Namun dengan satu jauh-jauh dengan Mesir kuno itu dulu itu mempersembahkan gadis-gadis tercantiknya untuk dikorbankan untuk dewa matahari yang dianggap Tuhan. Ya, jadi tumbal, jadi korban. Ada juga di Meksiko suku-suku Aztec di situ itu. Tuh kiain bun korban. Kiain beatur tan sejari penjulu pemuka agama yang paling terhormat itu dikorban, itu dipersembahkan kepada dewa perang, namanya dewa Odin. Itu dewa perang. Tokoh-tokoh masyarakatnya itu yang dikorbankan. Wah, detek bani jadi dengan tuh detek bani ya jadi dengan toa tuh jalan dikorbankan kita sama masyarakat. Nah, itu hikmah-hikmah di balik pengorbanan. Musideti yang nani diperintahkan korban dengan binatang ternak. Ndek di sini korban bijen, ndek dah. Binatang ternak. Masih waktu tu ni sampai 5 hari. Sandeman beli bebek sampai sila. Nah,
Jadi marah pengandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, korban itu sunnata abikum Ibrahim. Sunnah, contoh pengare-are le orang tua kalian, nenek moyang kalian, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Mulai korban setia Bapak Ibu tulak ke padang mahsyar saone. Ia jadi tunggangan situ, bahkan menjadi tunggangan di atas siratal mustaqim. Manik Nabi, azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Pebelik korban, maksud samokoh-mokoh, karena nanti di atas titian sirat itu akan menjadi tunggangan kalian itu. Saya tidak melihat berdua tunggangan lemak ya. Itu lampak mesak dengan tunggangan doang. Kalau lupa li dunia wah tekican kemampuan lagu kepelit nih boleh berkorban. Jadi hukum korban itu Bapak Ibu, lamun lek ragen di sida Nabi wajib. Pada umatnya yang mampu sunat muakkad kifayah di tempat. Sunat muakkad kifayah itu maksudnya, misalnya kalau ada di dalam satu keluarga bapak jaga berkorban, maka fadilah sunatnya pun disampai kepada seisin balin noi kenen sunat muakkad kifayah. Baun tua ke sini wanita, fadilahnya nyampe sunnahnya itu. Berarti kalau hukumnya sunat muakkad, makruhlah bagi orang yang mampu jika tidak berkorban. Nah, niki sampun niki pada berkorban wi yang korban perasaan kecekat berjawab jamaah dan ini Ustaz datang ketahuan kena apa aja korban perasaan cekat gitu berjawab. Iya Om nggih, paling endek sekali seumur hidup nggih Bu nggih, paling endek. Segera tak lalu ngenge belema napi seriuk cingakin dengan syarat tunggangan ke padang mahsyar. Mudah sekican paling endek baik sekali seumur hidup. Atau nah jadi ada korban sunat dan ada korban wajib. Korban wajib itu sak nazar nggih. Lama untuk kican lahir bayi ke mama jak ngorban basen wajib betul. Cara memperlakukan korban yang wajib dan sunat ini pun berbeda. Mun korban nazar di kanggo ngerasa mana kecen yang kanggo selapun harus sedekahan. Lamun korban nazar itu wajib tuh, nggak boleh kita berjeput-jeput nggih. Sakurban sunat, bahkan ada ulama ngata di Fathul Qorib itu sebut sepertelut baik kanggo. Tetapi sekedar baik berkat mana-mana sejeput. Jadi boleh disedekahkan kepada orang-orang kaya juga lamun korban sunat. Kadu tenak rawah no. Tapi kalau korban nazar semuanya untuk orang-orang miskin. Mun korban sunat ya dengan sugih kanggo untuk masih berhadiah bersedekah ke situ. Dia tak beda no. Cuma yang sama-sama tidak boleh itu misalnya nih asih baik tuh otak nantiannya jadi upat desa begorok haram itu baik korban nazar maupun korban sunnah. Arah kita tang sama endah. Sudah jauh baik anu kulit nantiannya jadi upat. Idep-idepan jauh nih. Edep-edep bahasa peraya edepan menjadi upak enggak boleh itu. Menjadikan anggota badan korban itu menjadi ujroh, menjadi upah itu tidak boleh, baik korban sunat maupun korban wajib dikanggo ya. Nah, lamun korban sunat bolehlah kita ngerasa, bahkan lebih banyak pun boleh kita dapatkan. Nah, kalau semua kita sodakohkan, maka pahala sodakohnya juga full kita dapat, pahala korbannya full kita dapat penuh.
Dengan sak berkorban sunat, kemudian mengambil bagiannya misalnya dari daging korban itu untuk dia makan sendiri, pahala korbannya dapat full, pahala sodakoh enggak kurang seno. Nggih, tekurang si ate-aten sak pira kilo no jaga sak tamojo pawon. Lagu kanggo. Nggih, bahkan sedikit boleh kita itu untuk mengambil barokah. Nah, jadi itu bulu-bulunya itu fi kulli sya'ratin hasanah. Jadi al-udhiyatu li sahibiha fi kulli sya'ratin hasanah manik Nabi. Korban itu untuk pemiliknya. Pada tiap-tiap bulunya itu adalah kebaikan. Sangka boyak bembek sak gondrong-gondrong. Iya, karena tiap bulunya menjadi kebaikan. Nggih. Selaput ranking di pahala Bapak Ibu. Nah nih ya ada berangkat sudah margi di Pekan Jelojo betul darat tuh nih sudah lumbar jok balik kembe bilang lengka desak lumbar jok pekan pahala bareh bahasan desak saling rega kan dengan sak pedagang pahala selapun jadi pahala searan korban senida. Nah itulah fadilah korban itu. Jadi sengaja itu yang kita bahas karena sekarang masih kita di dalam ayamat tasyrik, dalam masih masa hari tasyrik kita makin kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya, pelajaran dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim itu, terutama contoh kesabaran di dalam melaksanakan perintah Allah. Saran sabar nu kan bertingkat-tingkat nih. Sabar ketika kita melaksanakan perintah Allah, sabar ketika kita menghindari maksiat, sabar ketika kita ditimpa musibah. Lain-lain keberat nih, menghindari maksiat pun lumayan berat terus terjemahi berat. Mas arak kepeng nani sejuta di tengah langan mundarat dengan kita berat tidak itu menghindari berat. Kebayi tendek bilin jajulu maling tulah luwe nuni maling tulah berat itu. Sehingga sabda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, perbuatan-perbuatan yang paling berat itu ada 4. Di antaranya yaitu tadi itu menghindari dosa pada saat dalam keadaan sepi. Nabi istilah nikahnya. Jangan tidak melakukan dosa ketika sepi. Al-iffah fil khulwah berat itu. Jadi harus sabar Bapak nu jauh nek kanggo timan sandenara dengan kita. Apalagi yang berat menurut Sayyidina Ali itu memberi maaf ketika marah, tidak melakukan dosa ketika dalam keadaan sepi, dan bermurah-murah pada saat kita sedang dalam keadaan sempit. Ini kendara kepeng datang dengan pekir jog balik, datang wah jog ke mall, di telu-jelu tunas, gambar sedekah nih kan. Antaran sak dengah mall epicentrum nih mau sepa nyeri keton nih. Tahun darah pemeta kau malik peta-petain. Nah, itu bermurah dalam keadaan sempit itu juga berat sekali menurut Sayyidina Ali, dan memang sangat berat itu dia. Jadi nika ayuhal hudur hafizakumullah, bawung ketampi napi saatur tang niki. Mungkin ada yang bertanya, beja tiang tunggak tentu cempaka nggih, tunggak tentu cempaka hampir 20 tahun tang jadi dengan kopang sampun nggih. Karena dulu beliau juga yang merestui tiang untuk tinggal di Kopang dulu, makin jenang jadi nyerempet-rempet bahasa Kopang tentang matur kan yang tahu agak mirip mentang kado bahasa Cempaka baris dia paham halus lalu gitu kayak bahasa Kopang saja gitu ya, jama-jama.
Mas Bagi, tetap Mas Bagi sih ngaji lagu berat itu. Berat penyesuaiannya itu. Mudah-mudahan sak bau ketampi, bau terima atur janika sehingga mendatangkan manfaat. Jadi contoh untuk dewek pribadi ya, dan kita semua. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada hari ini dikican reda si Allah Ta'ala mendatangkan keberkatan dan manfaat. Mau wantah sampun niki bau katur lagi menusuk rampura lah menarak sisi pelator mungkin ada yang kurang pas dan lain sebagainya. Karena januk grogi tang nih penonton gaib sak kadu-kadu kamera nih si tang grogi gitu. Namun sa ndek gaib ni jande tang grogi itu sale balik ni bareh tang. Nggih, wantah sampun niki matur tampiasi atas segala perhatian. Hah? Oh nggih. Sila miring berdoa nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan fihi nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis solihati a'malana. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahm وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جميع أولادنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا كريم يا رحمن يا رحيم يا رب